Bismillahirrahmanirrahim. Menyelamatkan kita. Kemudian Rasul menyebutkan wa tamanna 'ala Allahi, kemudian dia berangan-angan kepada Allah. Apa angan-angannya? Berangan-angan dia bisa dapat kebaikan. Berangan-angan dia bisa dapat surga. Bagaimana dia bisa mendapatkan surga sementara dia tidak bermusabaqah untuk mengejarnya? Bagaimana dia bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat sementara dirinya tidak ikut berkompetisi dengan orang-orang yang memburu surga? Jika dia memang bersemangat memburu surga, maka Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Harus bersegera, harus diburu dia. Seperti dalam sebuah perlombaan lomba lari, ketika ingin mendapatkan piala, maka tidak bisa duduk manis. Hari ini banyak orang menjadi komentator daripada menjadi pemain. Banyak menjadi penonton daripada menjadi pemain. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita agar kita menjadi pemain dalam ayat ini. Bukan menjadi penonton. Bukan kita menonton orang yang sholat, menonton orang yang berpuasa, menonton orang yang memperjuangkan agama Allah, menonton orang yang berdakwah. Bukan. Kitalah pelakunya. Kitalah pelaku dakwah. Kitalah pelaku penegak agama Allah. Maka Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Walaupun nanti yang akan kita hadapi apa? Yang kita hadapi di antaranya apa? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yalhaqun. Ini sebuah sunnatullah. Orang-orang berbuat dosa itu terhadap orang-orang yang berkompetisi dalam kebaikan, orang-orang berbuat dosa itu akan mentertawakan. Mereka itu sholat, mereka itu puasa, mereka itu melakukan kebaikan, akan dihinakan, akan dilecehkan. Yang menegakkan sunnah akan dilecehkan, menegakkan agama Allah akan dilecehkan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai terhadap hambanya. Usaha, kesungguhan, mujahadah kita dalam kebaikan tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertawanya mereka kepada orang-orang beriman, hinaan mereka kepada orang-orang yang berkompetisi dalam kebaikan, Allah akan membalikkan kondisi itu nanti di akhirat. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Maka akan berganti nanti orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang ajiz, berangan-angan untuk dapat surga tapi tidak ada amalan. Berangan-angan kita agar bahagia di akhirat, tapi hawa nafsu kita perturutkan. Apa modal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kehidupan hamba Allah berada di antara dua regulasi ini. Apakah dia menjadi orang yang ajiz atau dia menjadi orang yang kayis? Apakah dia menjadi orang yang lemah, memperturutkan hawa nafsu, kemudian dia punya angan-angan tinggi kepada Allah agar dia mendapatkan kebahagiaan hidup dunia akhirat, sebagaimana ungkapan manusia, kecilnya dimanja-manja, mudanya poya-poya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini kan enak sekali kalau seperti ini ya. Sudah kecilnya dimanja-manja, mudanya poya-poya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Wah, enak sekali surga itu ya. Atau kita menjadi orang yang kais, orang yang cerdas, berkompetisi kita, fastabiqul khairat, berkompetisi kita dalam kebaikan. Kemudian kita mempersiapkan apa yang dibutuhkan setelah mati. Jika dibutuhkan setelah mati adalah sholat, maka saya harus sholat. Jika dibutuhkan setelah kematian adalah sedekah, maka bersedekahlah dari hari ini. Jika yang dibutuhkan setelah kematian adalah membaca Al-Quran, maka azamkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Jika dibutuhkan setelah kematian adalah usaha kita dalam menegakkan agama Allah, maka bergabunglah dengan hamba-hamba Allah yang memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Agar agama Allah ini tegak meskipun orang-orang kafir itu tidak menyenanginya.